Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Silakan kelompok 1. Mana perwakilan kelompok 1? Saya, Bu. Ada. Siapa, Nak? Saya, Bu. Iqbal Amirul, Bu. Oke, Iqbal. Ya, siapa yang jadi host kelompok 1? Saya sendiri, Bu. Oh iya ya, Iqbal. Baiklah Iqbal, Ibu serahkan ke Iqbal. Silakan dimulai dari detik sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai host dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Iqbal Amirul Ihsan. Dan teman-teman saya ada 6. Yang pertama yaitu Lutfia Azahra, Elan Hussein, Muhammad Tony, Linda Tika Suwardi, Diki Wahyudi, dan Elan Hussein. Baiklah, untuk mengawali perjumpaan kita pada webinar sore menjelang malam hari ini, maka kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk yang kedua saya serahkan kepada saudari Ulfia Zahra, karena saudara Tony Muhammad Tony belum masuk ke dalam Zoom. Kepada saudari Ulfia Azahra, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya sebagai pengganti Tony karena saudara Tony ada gangguan sinyal sedikit. Baiklah, untuk melanjutkan webinar pada sore hari ini, ada baiknya kita sama-sama melepaskan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja pemateri pertama yaitu saudari Nurul Aziza. Padanya kami persilakan. Maaf Bu, teman-teman saya banyak sinyalnya yang terputus Bu. Iya Bu, jadi tinggal kita berdua aja Bu. Gimana Bu?
Baiklah, mungkin perwakilan dari saudara Tony berhalangan sinyal. Jadi host dengan moderator saya yang megang. Kita dengan webinar judulnya Sejarah Bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Sumber akar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Melayu diambil sebagai sumber karena bahasanya disebut Linggau French, bahasa perantara. Jadi bahasa Indonesia ini diambil dari bahasa Melayu atau bahasa perantara di seluruh Asia Tenggara di berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat. Bahasa Melayu itu dipakai di Nusantara diketahui dari prasasti-prasasti. Jadi bahasa Melayu ini juga dipakai atau dibuktikan dengan prasasti-prasasti yang ada di Palembang pada tahun 683, yaitu prasasti kedudukan bukit, dan di Palembang lagi ada prasasti Talang Tuo tahun 684, terus yang dari Bangka yaitu Kota Kapur tahun 686, dan prasasti Karangbrah dari Jambi tahun 832, dan prasasti Bogor tahun 942. Dari sini kita mengetahui bahwa bahasa Melayu itu dilahirkan dari peninggalan atau diketahui dari peninggalan prasasti dari kota Palembang, Bangka, Jambi, dan Bogor. Jadi mungkin ada yang bertanya, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Karena yang pertama, memang bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca. Jadi sebagai kata perantara yang mungkin zaman dulu digunakan dan diteruskan sampai sekarang. Yang kedua, yaitu sistem bahasa Melayu sederhana karena tidak mengenal tingkatan bahasa. Sistem bahasa Melayu ini cuma sederhana karena tidak mengenal tingkat bahasa. Yang ketiga yaitu kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Jadi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini memakai bahasa Melayu, dulunya memakai bahasa Melayu dan berubah menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa budaya. Jadi kalau dulu bahasa Melayu itu mempunyai kesanggupan karena dipakai sebagai bahasa budayanya orang Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu dari segi politik. Politik ini merupakan fungsi yang sangat pertama karena seseorang mau bisa ke politik itu harus pintar berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Walaupun kadang orang di politik ya kadang ada yang salah menggunakan bertanggung jawabnya. Tapi kita harus bisa sebelum menjadi orang politik kita harus bisa berbicara depan orang banyak dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu fungsi administrasi. Fungsi administrasi ini merupakan fungsi yang kedua karena digunakan oleh diplomasi
bisa digunakan oleh diplomasi oleh negara lain karena administrasi mencakup banyak perhitungan, termasuk APBN, perekonomian Indonesia, dan BUMN. Yang ketiga yaitu fungsi pembangunan. Dalam alih bahasa Indonesia digunakan sebagai fungsi pembangunan karena untuk menyodorkan suatu makalah atau pengajuannya dalam proses pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mulai dikenal sejak 17 Agustus 1945 ketika bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dalam kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional. Jadi sejak kemerdekaan awal Indonesia, bahasa Indonesia ini sudah diresmikan sebagai bahasa nasional di negara Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional atau lambang kebangsaan. Jadi bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional. Jadi kita bangga. Contohnya gini, kalau orang Indonesia ada yang di liburan ke NTB, Papua, itu kan kalau langsung di pikiran kita terngiang bahwa bahasa mereka tersebut bahasa adat yang biasa digunakan. Namun uniknya bahasa Indonesia ini itu semuanya bisa. Jadi jika kita tidak bisa bahasa adat yang mereka bisai, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Karena semua orang insya Allah bisa berbahasa Indonesia. Dan atau lambang kebangsaan. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai lambang kebangsaan. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Jadi bahasa Indonesia ini mencerminkan nilai-nilai sosial yang sangat tinggi. Ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa contohnya ada orang berlibur ke Papua atau ke NTB, kita masih menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan mendasari rasa kebangsaan atau nasionalisme. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca. Ini digunakan sebagai kata perantara yang dulunya memang bangsa Indonesia menggunakan bahasa Melayu, namun diresmikan pada tahun 1945 atas kemerdekaan Indonesia sebagai bahasa diganti dengan bahasa Indonesia, yaitu bahasa nasional. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan tidak mengenai tingkatan bahasa. Dan yang keempat, kerelaan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara memakai bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Jadi suku-suku bangsa Indonesia di Nusantara itu berbeda-beda. Mereka sebelumnya memakai bahasa Melayu, namun setelah diresmikan oleh Presiden Soekarno saat kemerdekaan, jadi mereka yang suku-suku yang ada di Indonesia telah menggunakan bahasa Indonesia secara resmi, baik dan benar. Terus yang keempat yaitu bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai bahasa kebudayaan. Jadi bahasa Melayu sangat mempunyai kesanggupan untuk dipakai bahasa kebudayaan, jadi masih dipakai bahasa Melayu, namun sekarang yang lebih
bagus menggunakan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Kami perwakilan dari kelompok 1, yang pertama dari Muhammad Tony Wijaya, Linda Tika Suwandi, Elan Hussein, Iqbal Amirul Ihsan, Diki Wahyudi, Ulfia Azahra, dan Rini Mulyani mengucapkan terima kasih. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Ulfia Azahra untuk kesimpulan. Padanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Saudara Iqbal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari sejarah bahasa Indonesia. Beberapa faktor yang memungkinkan diangkatnya bahasa Melayu menjadi bahasa kesatuan karena bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari, dan bahasa Melayu juga sudah di Nusantara sudah menjadi bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Mengapa suku Jawa dan suku Sunda dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional? Baiklah, itulah kesimpulan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Baiklah, saya sebagai host dan perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih sudah menonton atau mengikuti webinar pada sore hari ini. Dan saya mewakili dari teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena memang kelompok kami tadi tidak bisa masuk Zoom dikarenakan sinyal. Baiklah, akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.